بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadiran Allah, karena beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala semata zat yang maha mampu atas segala sesuatu, dan segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita lanjutkan ta'lim kita tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita memasuki surat yang baru, yaitu surat Al-Balad. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wahia makkiyah. Surat Al-Balad ini diturunkan di kota Makkah. Kita baca ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Kita baca artinya. La uqsimu bihadzal balad. Artinya demi, atau aku bersumpah. La uqsimu, aku bersumpah. Bihadzal balad, dengan negeri ini, yaitu negeri atau kota Makkah. Wa anta, dan sungguh engkau wahai Muhammad, hillun. Hillun itu halal atau berhak menempati, nanti kita baca tafsirnya, tapi sesuai dengan perkataan. Dan kau halal bagimu negeri ini, kota ini, kota Makkah.
wa walidin wa ma walad. Dan Allah juga bersumpah demi bapak dan demi anak, atau dalam arti lain demi yang melahirkan dan demi apa yang dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ini juga kalau kita nggak baca tafsirnya bahaya. Allah berarti merasa susah menciptakan manusia. Bahaya. Makanya perlu kita belajar tafsirnya. Apa maksudnya susah payah di sini? Ayahsabul insan alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah ada manusia yang mengira bahwasanya ada yang tidak mampu untuk hal tersebut, seorang pun? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia itu mengatakan, saya telah menghabiskan, mengumpulkan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayat yang ke-7. Apakah manusia tersebut tidak mengira bahwasannya tidak ada yang mengira? Apakah manusia itu mengira bahwasannya tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainaini. Bukankah telah kami ciptakan untuk manusia itu dua mata? Wa lisanan wa syafataini. Dan bukankah telah kami ciptakan untuk manusia tersebut satu lidah dan dua bibir? Wa hadainahu an-najdain. Dan telah kami berikan petunjuk, telah kami berikan pilihan kepada manusia tersebut dua jalan. Inilah arti dari surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pentingnya kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran, mentadabburi. Tafsir artinya tadabbur, merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bahkan hukumnya wajib. Betapa banyak orang-orang yang salah dalam mengartikan makna Al-Quran karena hanya belajar terjemahnya saja, karena hanya belajar bahasa Arabnya saja tanpa merujuk ke tafsir para ulama. Ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan seluruh kelompok-kelompok, aliran-aliran yang keluar dari jalur syariat, jangan kira mereka tidak berdalil. Mereka juga berdalil. Mereka juga mengutarakan, membaca, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi permasalahannya di sini tafsir. Kita ambil contoh orang-orang radikal. Ketika mereka menghalalkan pembunuh diri, jangan kira mereka pakai ayat Al-Quran. Mereka pakai hadis. Mereka yang menghalalkan memberontak kepada penguasa, mereka jangan kira tidak pakai dalil. Mereka juga menggunakan dalil Al-Quran. Tapi permasalahannya apa? Tafsir. Permasalahannya pemahaman. Saya ulang lagi. Tafsir atau juga tadabbur Al-Qur'anul Karim, ya, sesuai dengan pemahaman para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk membentengi diri. Tidak cukup dengan
Al-Quran saja. Apabila dengan Al-Quran saja, maka jadilah orang-orang Mu'tazilah, jadilah orang-orang Khawarij. Kita harus memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama, dengan pemahaman para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Allah menyindir, Allah menegaskan, seandainya Al-Quran itu bukan turun dari Allah, bukan dari sisi Allah, tentu mereka sudah mendapati perbedaan, selisihan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Tetapi karena Al-Quran ini turun benar-benar dari sisi Allah, maka tidak ada perselisihan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, bahkan mengeraskan hati orang-orang yang tidak mau mempelajari tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah di dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau memang hati mereka sudah terkunci rapat, sudah terpatri? Berarti di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan tafsirnya, dengan tadabburnya, agar tidak terjatuh ke dalam syubhat-syubhat. Ketika seseorang hanya belajar Al-Quran, hanya belajar hafizul Quran tanpa pemahaman para ulama, yang terjadi adalah mereka mudah terkena syubhat. Karena itu di antara nasihat Ustaz Nuzul Sikri hafizahullah ta'ala, di antara pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya pentingnya mempelajari manhaj, pentingnya mempelajari akidah, pentingnya mempelajari tafsir Al-Quran terlebih dahulu adalah hadis Nabi SAW yang waktu itu membonceng sahabat yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Apakah ketika Nabi membonceng Abdullah bin Abbas yang dites adalah hafalannya? Wahai Ibnu Abbas, selama ini lanjutkan. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Yang dites atau yang diuji oleh Allah Rasul SAW adalah Allah. Apa hak Allah atas hamba? Apa hak hamba atas Allah? Itulah yang diujikan oleh Rasul SAW. Berarti Al-Quran Al-Karim sangat penting untuk kita pelajari tafsirnya. Demi Allah, tidak cukup dengan artinya saja. Banyak terjadi kesalahpahaman ketika orang mempelajari hanya sebatas artinya saja. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu bihadzal balad, dan aku bersumpah, kata Allah, dengan negeri atau kota ini, yaitu kota Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadza qasamun min Allah tabaraka wa taala bi Makkah ummil qura fi hali kauni sakin fiha halan yubayyinu ala azmati wa qadriha. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan kota, yaitu dimaksud adalah kota Makkah. Kota Makkah adalah ummul qura, induknya kota Islam. Induknya kota Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kota tersebut? Sudah kita bahas pada pertemuan surah Al-Fajr. Tidaklah Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, entah itu waktu,
wal fajar demi waktu fajar, wa duha entah itu demi waktu duha, atau dengan nama makhluk yang lainnya, watini dengan pohon tin, atau dengan nama kota, hadzal balad dengan nama kota. Allah bersumpah dengan kota. Kita bahas bahwasanya tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut dimuliakan, kecuali makhluk tersebut sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah kota Makkah. Kota Makkah. Dan kota Makkah tersebut adalah kota yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan kota Makkah. Bahkan ustaz-ustaz kita mereka pernah bercerita kepada kami bahwasanya di kota Makkah sana tidak ada pohon-pohon buah-buahan seperti di umumnya kota lain, tapi di sana ada. Di sana ada. Bahkan lebih ajibnya lagi kata ustaz tersebut, harganya justru jauh lebih murah dibanding kota yang ada pohonnya sebenarnya. Di antara keberkahan. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa di dalam surah Al-Baqarah ayat 126? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa setelah meletakkan batu fondasi Ka'bah pertama kali, Rabbana ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah kota ini kota yang mana ada Ka'bah yang sekarang tengah kami bangun, ya Allah. Rabbana ja'al hadzal balada amina, dengan kota yang aman. Tidak ada kota yang lebih aman daripada kota Makkah. Daripada kota Makkah. Di sana ditegakkan hudud, qisas, ditegakkan hukum Islam. Sehingga di sana ketika berjualan di toko-toko di sekitar masjid, misalkan, dan ini insyaallah khabarnya ya sangat mutawatir. Dan ketika azan dikumandangkan, mereka langsung bergegas ke masjid, sementara toko tetap terbuka. Bahkan yang di emperan-emperan toko pun tidak dimasukkan dan tidak ditutupi. Tidak ada orang yang mengambilnya. Jadi karena kota ini adalah kota yang aman, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki kepada penduduk kota ini ya Allah dengan beraneka macam buah-buahan. Jadi jangan kalian kira bahwasanya di Makkah itu adanya buah. Kalian cuma ambil sana kurma. Doa Nabi Ibrahim tidak. Samaratin, kalau kita bisa bahasa Arab, samaratin itu artinya buah-buahan yang beraneka ragam dan terbukti. Walaupun tidak ada buahnya di sana, namun buah-buahan lebih lengkap daripada di kota selainnya, dan harganya lebih murah daripada di kota yang ada pohonnya semua. Kawannya mutawatir, pusat-pusat kita semua yang dari sana mereka berbicara. Toh kita tidak percaya dengan ustaz, anggaplah kita tidak percaya dengan ustaz, tapi kita harus percaya dengan surah Al-Baqarah ayat 120. Doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati, dan jadikanlah penduduk negeri ini Allah penduduk yang aman, dan berkahilah penduduknya dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Jadi antara keutamaan kota Makkah, Allah bersumpah dengan kota Makkah, berarti kota Makkah sudah sangat banyak keutamaan di dalamnya.
Dan juga doa Nabi Ibrahim tentang kota Mekah bahwasanya Allah fitrahkan ke dalam seluruh hati kaum muslimin, hati mereka condong untuk menghadiri Mekah. Doa Nabi Ibrahim juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ya doa Nabi Ibrahim yang sangat masyhur. Itu doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ini sama doa Nabi Ibrahim, di sini lebih lengkap lagi ya di dalam surah Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan istri dan anakku di satu lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada pepohonan. Waktu itu Makkah pada zaman itu kita tahu kisah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Tidak ada pohon, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kita tahu kisah bagaimana air Zam-Zam itu bisa muncul. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam berlari-lari dari sofa ke bawah, naik turun, berlari dari kecil, menunjukkan untuk apa? Untuk mencari mata air, menunjukkan di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan saat itu. Tidak ada mata air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga jadilah kota itu seperti kota yang sekarang aminan, negeri yang aman, makmur, sejahtera, ya, kaya, dan juga buah-buahan yang sangat berlimpah di sana. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan anak dan istriku di satu lembah yang tidak ada pepohonan di dekat atau di sekitar rumahmu yang sedang kami bangun. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar generasi berikutnya, anak keturunan kami mendirikan shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi, maka jadikanlah ya Allah seluruh hati kaum muslimin condong, cenderung untuk menghadiri tempat ini ya Allah. Jadi apa? Ka'bah. Maka terbukti doa Nabi Allah dikabulkan oleh Allah. Tidak ada seorang muslim pun kecuali dia berangan, berharap, berdoa agar diberi kesempatan untuk ke Ka'bah. Semoga insyaallah hadir di sini, insyaallah berharap ya. Insyaallah doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Ya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati seluruh kaum muslimin tahwi, condong, cenderung, berharap, rindu kepada tempat ini ya Allah. Dikabulkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Itu di antara keutamaan kota Makkah. Sekilas saja. Intinya dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anta hillun bihadzal balad. Katakan oleh Muhammad, dikatakan oleh sahabat Ruwiyah an Sa'id bin Jubair, dan engkau wahai Muhammad halal di negeri atau di kota ini. Maksudnya adalah anta ya Muhammad yahillu laka an tuqabala fi. Kota ini wahai Muhammad halal bagi kau kapan saja engkau ingin menjenguknya, kapan saja engkau ingin masuk ke dalam kota tersebut. Kita tahu Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Makkah ketika beliau berdakwah. Berapa tahun beliau berdakwah di kota Makkah? 13 tahun. Tidak ada pengikutnya. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Di sanalah beliau diterima dakwah beliau. Terimalah dakwah beliau. Sampai Nabi Muhammad SAW
menangis ketika melihat Ka'bah setelah Fathu Makkah. Beliau mengatakan, "Ya Makkah, la anti ahabbul biladi ilayya. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minhu." Wahai Makkah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kota yang paling aku cintai. Seandainya apabila bukan karena pendudukmu mengusirku pada saat itu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Nabi Muhammad SAW mencintai Ka'bah, mencintai Makkah. Karena itu, wa anta hidup di hadzal balad, wahai Muhammad, engkau halal bagimu atau boleh bagimu untuk masuk ke Ka'bah atau ke Makkah kapan saja engkau mau. Itu diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Jubair, di antara maksud wa anta hilum bi hadzal balad. Kemudian wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah kata Allah demi bapak dan demi anaknya. Ini juga para ulama mufassirin berbeda pendapat, tetapi satu sama lain saling menguatkan. Di antara pendapat yang lain adalah al-walidul ladzi yalidu wa ma walada al-aqir alladzi la yulad. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah bahwasanya demi orang yang bisa melahirkan, orang yang normal, orang normal. Wa ma walada, dan demi yang tidak bisa punya anak. Mohon maaf, bahasanya di sini adalah mandul. Berarti itu di antara satu penafsiran para ulama. Maksudnya di sisi Allah, bagaimana kita ketahui bahwasanya Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut adalah agung, dan makhluk tersebut adalah mulia. Berarti orang yang bisa melahirkan atau orang yang tidak mandul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, orang yang tidak bisa punya anak mandul itu pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya ini, yaitu Allah pun bersumpah dengan wa ma walad, wa walidin wa ma walad. Itu di antara penafsiran ulama. Di antara penafsiran ulama yang lainnya, sahabat Sa'ad, maksud dari dan demi bapak dan demi anaknya, maksudnya adalah yakni biwalidi Adam wa ma walada waladuhu. Intinya satu sama lain saling menguatkan. Allah berfirman wa walidin, demi bapak, maksudnya adalah demi manusia yang paling pertama kali, itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa ma walada, dan juga Allah bersumpah bahwasanya demi anak keturunan Nabi Adam. Ini pun sama. Nabi Allah Adam alaihissalam mulia, dan juga anak keturunan Nabi Adam mulia. Karena Allah pun bersumpah dengan wa ma walada, yaitu alladzi walada waladuhu, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Dan juga di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad karramna bani Adam. Lebih tegasnya, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Maksudnya manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan manusia, intinya. Demi Allah bersumpah dengan menyebut manusia. Kemudian ayat yang berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Waktu Allah susah payah juga. Nah, subhanallah, hati-hati ketika kita hanya berbicara terjemahnya. Maksudnya di sini adalah yang susah payah itu anak Adam tersebut atau manusia tersebut, bukan Allah. Kalau Allah tidak ada yang sulit baginya.
Allah Maha mampu menciptakan langit dan bumi. Allah Maha mampu ya menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang berat bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit apabila Allah berkehendak untuk sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka itu akan jadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, maksudnya adalah annahu muntasiban fi batni ummihi. Yang dimaksud susah payah itu adalah diantaranya ibunya yang susah payah ketika mengandung anak. Bukankah seorang ibu ketika mengandungkan anak itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala susah payah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bukan. Surah Luqman insyaallah ya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisal. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia, walaqad wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, dan sungguh kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan ibumu yang telah mengandungmu susah di atas susah, payah di atas payah. Nah, maksudnya adalah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Maksudnya susah payah itu adalah manusianya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang susah payah adalah ibu itu ketika mengandung. Sebagaimana ditafsirkan di dalam surah ya Luqman tadi. Kemudian juga yang kedua yang susah payah adalah manusia itu sendiri atau anak itu sendiri. Bagaimana seorang anak ketika dia di dalam rahim, dia tidak bisa berbuat apa-apa, susah. Begitu dia sudah keluar, begitu dia sudah dilahirkan di atas muka bumi juga susah. Tidak ada yang namanya orang baru lahir langsung sukses, tidak ada. Dia harus menjalani kesulitan terlebih dahulu. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Bagaimana orang atau manusia proses dia ketika ingin tumbuh dewasa? Semuanya adalah penuh dengan kesulitan. Jangankan hal yang susah, hal yang mudah saja, makan itu adalah hal yang paling mudah, tapi prosesnya sangat susah. Anak ini harus berlatih, belajar, dididik oleh orang tuanya, susah. Setahun belum bisa makan sendiri, setahun belum bisa makan sendiri, 2 tahun ada yang belum bisa makan sendiri. Itu maksudnya susah. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Ibunya mengandung dia dalam keadaan susah, sebagaimana telah ditafsirkan di dalam Al-Quran tadi. Kemudian juga anak tersebut juga akan susah ketika dia sudah lahir untuk menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini adalah fitnah. Hidup ini adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan ini adalah fitnah, adalah ujian. Yang namanya ujian susah mudah. Yang namanya ujian susah. Berarti manusia itu diciptakan sejak dia lahir sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fitrahnya, tabiatnya adalah selalu susah. Karena itu jangan mengeluh kalau hidup kita susah. Memang itulah manusia. Namanya dunia adalah tempat untuk bersusah. Dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Ad-dunya
mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya kampung akhirat. Al-yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la amal. Hidup di dunia ini sekarang ini hanya ada bercocok tanam, tidak ada panen. Dan nanti di akhirat adalah panen, tidak ada lagi bercocok tanam. Hidup di dunia ini adalah tempatnya untuk beramal. Beramal itu susah, butuh tenaga, butuh mengeluarkan biaya, susah, berat di hati, berat di hawa nafsu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbik." Sesungguhnya setiap jiwa itu memiliki hawa nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan buruk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Berarti kita hidup ini adalah ujian. Melawan hawa nafsu itu sangat berat, susah. Itulah yang dimaksud kami dan demi dan telah kami ciptakan manusia di atas lemah dengan penuh susah payah. Jadi manusia itu susah payah mengalahkan hawa nafsu. Seperti kita saat ini hadir ke majelis ini, susah payah kita melawan hawa nafsu kita. Pengennya hawa nafsu udah hujan dingin tidur aja, makan bakso enak, kopi enak, kan gitu. Hawa nafsu, tapi kita paksa, susah melawan hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Susah. Begitu juga dengan infak, susah. Karena itu inna nafsa, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sesungguhnya jiwa la'ammaratun bisu, di dalam jiwa yang terdapat hawa nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan keji, perbuatan buruk, illa ma rahimah rabbik, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Itulah maksudnya adalah manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Manusia itu sendiri yang susah payah, dan kedua orang tuanya yang susah payah. Orang tua kita membiayai kita, memeras keringat, membanting tulang siang dan malam untuk kita. Bukankah itu susah dan payah? Ya, susah dan payah. Kita sekolah juga demikian, susah payah, belajar, menghafal. Setelah kita lulus sekolah, beribadah juga susah dan payah, melawan hawa nafsu dan seterusnya. Itu manusia adalah diciptakan dalam keadaan susah dan payah. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, amalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dan ibunya atau orang tuanya yang mengandung anaknya dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dan juga ketika melahirkannya dalam keadaan lemah semangat. Jadi itulah maksudnya bahwasanya Allah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Bukan Allah yang susah payah, tapi manusia tersebut. Kemudian juga di antara tafsir Ikrimah yang dimaksud walaupun khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, adalah fi syiddati wa qalabi ma'isyatin. Fi syiddatin wa qalabi ma'isyah, yaitu susah payah dalam menuntut hak kebutuhan kita. Menuntut ilmu susah, butuh pengorbanan. Menuntut nafkah butuh pengorbanan. Harus bangun pagi, pulang sore, apabila hujan kehujanan, panas kepanasan, susah payah. Jadi hidup ini intinya walaupun khalaqnal insana fi kabad, maksudnya adalah kami ciptakan manusia sejak di kandungan sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah susah payah. Jadi jangan pernah kita mengeluh, saudara-saudari Allah, karena memang dunia ini tempatnya ujian. Yang rajin ibadah diuji dengan ibadahnya,
Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang bekerja diuji dengan pekerjaannya, yang nganggur diuji dengan penganggurannya. Semuanya adalah ujian. Bahkan betapa banyak orang yang sadar kemiskinan itu adalah ujian, tetapi sedikit orang yang sadar bahwasanya kekayaan itu adalah ujian. Kebanyakan orang ketika kaya merasa apa? Nikmat. Merasa nikmat, ini adalah rezeki, ini adalah anugerah. Tapi sedikit padahal Allah katakan mereka, orang-orang yang kaya itu pun adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Dan kali ini uji kalian dengan yang baik sebagai ujian dan yang buruk sebagai ujian. Kita menjadi orang saleh ada ujiannya. Menjadi orang yang nauzubillah tidak saleh, orang jahat, ada ujiannya. Jadi ketika kita saleh diuji, dihujat oleh orang-orang yang tidak suka dengan kesolehan kita, sudah. Biar mereka juga yang tidak saleh pun akan dihujat oleh orang-orang yang saleh. Hidup ini seperti itu. Kita adalah butuh mental yang kuat dalam menghadapi. Karena Allah sendiri yang mengatakan kan, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu adalah fitnah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah fitnah, ujian. Kemudian juga sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Pahami 3 poin itu, maka kita akan tegar dalam menghadapi ujian. Mengenakan pakaian-pakaian syar'i diuji, maka kita harus memang supaya jangan sampai kita melempem, maksud saya seperti itu ya. Jangan sampai kita itu punya mental tuh baru mau hijrah dikit dapat omongan melempem lagi. Itu karena dia belum tahu hakikat penciptaan manusia, hakikat kehidupan dunia adalah memang tempatnya fitnah. Masya Allah, ini kalau sampai sekian saja 1 jam. Ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwasannya tidak ada yang mampu atasnya seorang pun? Dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya'khudhu malahu. Maksudnya adalah, apakah seorang itu tidak ada yang mampu untuk mengambil hartanya? Adapun Abu Qatadah mentafsirkan, Ibnu Adam yazunnu alla yas'ala an hadzal mal min aina kasabah wa aina anfaqah. Kemudian manusia itu setelah tadi diciptakan dalam keadaan susah payah, dalam keadaan ujian. Kemudian di antara manusia itu mengira bahwasannya tidak ada seorang pun atau tidak ada suatu apapun yang mampu untuk mengambil apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maksudnya kebanyakan manusia sedikit sekali ya, kebanyakan manusia tidak yakin bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya selama hidup di dunia. Ayah sabul insan ada yang qadiru alaihi ahad. Dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Adam yazunnu alla yas'ala an hadzal mali min aina kasaba wa aina anfaqa. Manusia itu setelah dia bersusah payah dalam mencari harta misalnya, mereka kebanyakan tidak mengimani, tidak meyakini, tidak memikirkan bahwasannya nanti dia akan ditanya oleh Allah tentang kehidupannya ini. Hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Yaqulu ahlaku malal lubada. Inilah kesombongan manusia. Dia tidak ngacang. Di dalam alam rahim ibunya dia susah payah, dikeluarkan ke alam dunia ini dalam keadaan bayi, anak-anak dewasa dalam keadaan susah payah, berjuang untuk mencari kesuksesan dalam keadaan susah payah. Giliran sudah sukses dia sombong.
yaqulu ahlaktu malan libada. Aku telah menghabiskan banyak harta. Aku telah menghabiskan banyak harta. Itu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan manusia yang menyebut makhluknya bernama manusia? Karena di antaranya manusia ini adalah sangat unik. Manusia ini jarang sekali mengaca kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya dia dahulu di dalam rahim ibunya susah payah, lahir ke alam dunia susah payah, sekolah, pendidikan susah payah, mencari pekerjaan susah payah. Giliran sudah diberikan kekayaan oleh Allah, yaqulu ahlaktu malan libada. Aku sudah menghabiskan hartaku sangat banyak. Aku sudah sukses. Aku sudah sukses katanya. Karena dia tidak tahu bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Kemudian ayah sabu alam yarahu ahad, dan manusia itu kebanyakan di antara mereka mengira bahwasanya tidak ada yang melihat perbuatannya. Masya Allah ya manusia. Tadi sudah diciptakan dalam keadaan susah payah, giliran sudah jaya, sudah sukses, dia mengatakan saya telah menghabiskan harta yang banyak. Dia tidak mengira bahwasanya hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dari mana dan kemana dia belanjakan. Kemudian juga sifat manusia ini juga membangkang ayah sabu alam ya Allah. Kebanyakan manusia ini pun mengira bahwasanya tidak ada yang melihat perbuatannya. Ketika dia mendapatkan harta, dari mana? Dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihat dari mana uang ini dia dapat. Padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dan demikian juga ketika mereka menghabiskan harta, ayah sabu alam ya Allah. Kebanyakan manusia mengira tidak ada yang melihat kemana harta ini pun belanjakan. Itulah kesombongan manusia. Mereka tidak mengira bahwasanya Allah akan memintai pertanggungjawaban, dan mereka tidak mengira bahwasanya Allah melihat dari mana dan kemana harta yang mereka dapatkan. Alam naj'alahu 'ainain ay yubsiru bihima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, tidakkah kalian itu sadar bahwasanya aku telah berikan kepada kalian dua mata. Maksudnya kalian bisa berbuat seperti ini, bisa mendapatkan kejayaan seperti ini, bisa sukses seperti ini. Itu diantaranya karena rezeki yang telah aku berikan kepadamu. Karena ketika kita bekerja mencari nafkah, tentunya kita menggunakan kedua mata kita. Walisana wa syafatain. Kita mencari pekerjaan, mencari ilmu, itu juga dengan mulut dan lisan kita. Kita bekerja harus berbicara, itu pasti. Kita bekerja harus melihat, itu pasti. Kita belajar, melihat, itu pasti. Berbicara itu juga pasti. Maksudnya, wahai manusia, jangan sombong. Engkau bisa mendapatkan harta yang banyak, engkau bisa meraih kesuksesan seperti ini karena engkau punya mata yang itu aku berikan kepadamu. Engkau punya mulut, kamu itu pun aku berikan kepadamu. Dan dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ya bani Adam, qad a'tu 'alaika ni'aman 'idhaman, wahai manusia, telah aku berikan kepadamu nikmat yang sangat agung, yang sangat banyak, la tuhsa 'adaduha, yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya nikmat tersebut. Wala yatiqu syukruha, dan kalian tidak akan mampu untuk mensyukuri
mensyukuri satu demi satu nikmat tersebut. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainain, dan di antara nikmat, hanya di antara nikmat yang aku berikan kepada engkau wahai manusia adalah dengan aku berikan kepada engkau dua bola mata. Tanzuru bihima wa ja'altu lahuma ghita'an, dan mata tersebut engkau jadikan untuk melihat, dan aku berikan kepada matamu tersebut penutupnya. Jadi Allah tidak hanya berikan mata, tapi Allah juga berikan penutup. Karena itu apabila engkau melihat hal-hal ya, yang itu bisa mendapat nikmatmu, menambah nikmatmu, maka lihatlah. Dan apabila hal tersebut dapat mengurangi nikmatmu, maka tutuplah matamu. Wa ja'altu laka lisanan wa ja'altu lahu khilafan fantik bima amartuka wa ahlaltu laka. Dan di antara nikmat yang aku berikan juga wahai manusia, aku berikan kepada engkau lidah yang dengannya engkau berbicara, yang dengannya engkau bisa berbicara. Maka berbicaralah sesuai dengan perintahku, berbicaralah sesuai dengan yang aku halalkan. Fa in 'arada 'alaika ma haramtu 'alaika fa aghlib 'alaika lisanak. Dan apabila yang engkau bicarakan itu adalah hal yang baik, maka bukalah lidahmu, berbicaralah. Dan apabila hal tersebut adalah hal yang tidak baik, maka tutuplah lidahmu tersebut dengan kedua bibirmu. Jadi intinya ya, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu bisa sukses, bisa hidup, itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kalian sekali-kali sombong ketika kalian memiliki harta yang banyak. Jangan sampai kalian mengatakan, ya qulu ahlaktu malan banyak, aku telah menghabiskan harta. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya harta ini apabila sudah habis sudah. Tapi kalian harus yakin bahwasanya harta ini apabila sudah habis itu hanya di pandangan, tapi di sisi Allah harta tersebut tetap ada dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan kalian mengira bahwasanya setiap perbuatanmu, setiap ucapanmu itu tidak ada yang melihat. Tapi kalian harus yakin wahai manusia, setiap perbuatan dan ucapanmu adalah Allah yang Maha melihat, dan adalah Allah yang Maha mencatat dan mintai pertanggungjawabannya. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku telah berikan kepada kalian nikmat berupa mata, yang engkau bisa mendapatkan kebahagiaan dengan mata tersebut. Apabila hal tersebut dapat menambah nikmatmu, maka bukalah matamu. Dan apabila hal tersebut bisa mengurangi nikmatmu, maka tutuplah matamu. Karena aku berikan mata, aku juga berikan penutupnya. Dan di antara nikmat yang aku berikan juga wahai manusia adalah aku berikan kepada engkau lidah. Dan aku juga berikan pengancingnya, yaitu dua bibir, yang apabila ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, maka bukalah pengancing atau bibir tersebut. Dan apabila ucapan tersebut adalah ucapan yang mendatangkan murka Allah, maka tutuplah lidah tersebut. Karena aku berikan lidah, dan aku juga berikan penutupnya. Ini ya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Askar, Nabi SAW bersabda dari hadis kusinya. Ya. Kita lanjutkan satu ayat lagi karena tadi sampai ayat sebelumnya. Alam naj'alahu 'ainain wa hadainahu najdain. Dan kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maksudnya seperti itu. Dan kita tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbuat ini, tidak. Tetapi Allah memberikan kepada kita pilihan. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang memilih beriman silakan, dan barang siapa yang memilih kekufuran juga silakan. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Kita harus pilih tidak. Tetapi Allah berikan pilihan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pilihan kepada kita dua jalan tersebut. Tadi disebutkan tentang mata, disebutkan tentang lisan.
Itu pun juga ada dua pilihan. Apakah ingin kita gunakan yang baik atau ingin kita gunakan yang haram. Demikian juga dengan lisan. Apakah ingin digunakan dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau ingin mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Tapi hati-hati tentunya bagi orang yang beriman, dia akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kalian semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat. Dan bagi orang yang beriman, bagi orang berilmu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah mereka akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka gunakan pandangan mereka dan lisan mereka untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan tafsir Al-Balad sampai tadi 10. Insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita terima kasih kepada selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan saya persilakan. Sallallahu alaihi wa sallam.